Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 disiplin positif dengan subtema penerapan segitiga restitusi. Sebagai fasilitator saya adalah Bapak Haji Sulaiman MPDI. Sebagai pengajar praktik saya Bapak Ihsan Suhaimi MPD dan saya sendiri Siti Fatima SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Definisi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang melanggar keyakinan kelas pada kelompoknya dengan pemahaman diri yang lebih baik. Segitiga restitusi. Satu, menstabilkan identitas. Dua, validasi tindakan yang salah. Tiga, menanyakan keyakinan. Praktek segitiga restitusi. Dua, skenario permasalahan. Kasus yang pertama, Aupar adalah anak didik kelas 4 SDN Tata Masjid 2. Akhir-akhir ini sering terlambat datang ke sekolah. Dikhawatirkan Aupar akan ketinggalan pelajaran. Sebagai seorang guru, saya harus bisa menyelesaikan permasalahan Aupar dengan baik dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Skenario kasus. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Narasi, Ibu, Aupar tahu kenapa Ibu panggil? Aupar, tahu Bu, karena Aupar terlambat datang. Ibu, tadi Aupar berangkat jam berapa? Aupar, 7.45 Bu. Ibu, lalu Aupar tahu jam berapa sekolah kita masuk? Aupar menjawab jam 7.45 Bu. Ibu menyahut lagi, nah kira-kira jika Aupar berangkat jam 7.45 dari rumah, sedangkan masuk sekolah kita jam 7.45, apakah Aupar datang tepat waktu? Aupar pun menjawab, tidak Bu, saya datang terlambat. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Menurut Ibu, Aupar setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Itu adalah manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Namun di sini Ibu tidak mencari kesalahan, tetapi kita akan mencari solusi terbaik dari permasalahan Aupar. Yang mana Aupar sering terlambat datang supaya Aupar tidak akan terlambat datang lagi ke sekolah. Aupar, iya Bu, Ibu. Nah, tentunya Aupar punya alasan kenapa datang terlambat. Aupar menyahut, saya bangun kesiangan, Bu. Ibu menyahut lagi, kenapa Aupar bangun kesiangan? Aupar pun menjawab bahwa saya membantu ibu saya membungkus makanan catering dari tetangga, Bu. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini seorang guru akan menanyakan kepada anaknya, apakah keterlambatan sekolah itu melanggar keyakinan kelas. Dan Aupar pun menjawab bahwa itu adalah melanggar keyakinan kelas. Maka dari itu, ibu pun bertanya apakah Aupar bersedia memperbaiki kesalahan. Dan Aupar menjawab bersedia memperbaikinya dengan cara berjanji tidak akan terlambat lagi dengan bangun lebih pagi dan memasang alarm supaya bangunnya tidak kesiangan. Ibu guru pun menanyakan kapan akan dilakukan rencana Aupar tersebut. Aupar pun menjawab akan memasang alarm mulai malam ini supaya bangun pada pagi hari dengan lebih pagi lagi. Yang pertama di sini guru memanggil Aupar dan pertanyaan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan tiga menanyakan keyakinan. Di sini ada komunikasi antara seorang guru dengan anak yang bernama Aupar sehingga solusi yang dicari dapat membantu anak untuk keluar dari permasalahannya. Kasus 2.
Raudah anak kelas 4 SD Tata Masjid 2 tertidur saat pelajaran berlangsung. Dikhawatirkan Raudah akan ketinggalan pelajarannya. Sebagai seorang guru, saya harus bisa menyelesaikan permasalahan Raudah dengan baik dengan menggunakan segitiga restitusi yang dilaksanakan pada saat jam istirahat. Di sini video ini ketika sedang pembelajaran berlangsung, ternyata di paling ujung Raudah tertidur dengan nyanyaknya. Lalu ada Aulia untuk membangunkan saat ibu melihat Raudah tertidur di dalam kelas. Skenario kasus 2. Tahapan pertama menstabilkan identitas. Narasi, ada perbincangan antara ibu guru dan Raudah, yang mana Raudah ditanyai kenapa tertidur di dalam kelas. Setelah itu validasi tindakan yang salah, Raudah diberi nasihat oleh gurunya dengan perkataan, Raudah, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Itu adalah manusiawi, ibu juga pernah melakukannya. Dan ibu untuk saat ini tidak menghakimi ataupun memarahi Raudah. Tetapi kita akan mencari solusi tentang masalah Raudah. Raudah pun mengiyakan dan ibu menanyakan kenapa mengantuk di dalam kelas dan tertidur. Ternyata Raudah menjawab di sebelah rumahnya ada acara perkawinan. Jadi dia membantu ibunya untuk membantu-bantu di sana. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan terjadinya perbincangan antara Raudah dan ibu guru, di sini ditanyakan oleh seorang guru kepada Raudah, apakah dengan tertidur di dalam kelas itu adalah menyalahi keyakinan kelas. Dan Raudah pun menyatakan itu sudah menyalahi keyakinan. Jadi di sini Raudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi dengan cara lebih bangun malam, lebih cepat tidur, dan untuk pelajar yang tertinggal dia akan meminta temannya untuk kembali belajar di materi yang dia tinggalkan saat tertidur. Di sini guru menanyai Raudah dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini Raudah mengungkapkan perasaannya setelah guru dan dia melakukan restitusi. Kesimpulan, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul sesuai kebutuhan murid tersebut dapat menempatkan diri dengan posisi kontrol sebagai manajer. Maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Dengan menerapkan segitiga restitusi, guru dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan. Ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid yang pada akhirnya akan menciptakan budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak.